Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas kelompok pendidikan agama Islam. Sebagai dosen pembimbing Bapak Dr. Miftah Wangsa Danureja, SPDI, MPDI. Yang disusun oleh Imaryadi, Sakinah, Rizky, dan Muhammad Aditya Frasatya. Dengan materi Tauhidullah dan Ketuhanan, satu keimanan dan implikasi Tauhid dalam Islam, dan yang kedua ketakwaan dan implikasi dalam kehidupan. Pertama, keimanan yang akan dibacakan oleh Saudara Adit. Iman menurut arti bahasa yaitu percaya atau mempercayai sesuatu, sedangkan dalam arti lazim, iman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman adalah awal dari akhir dari semua unsur ajaran Islam, yaitu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memberi hukum-hukum, mengatur, dan mendidik alam semesta. Dalil tentang iman kepada Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzina khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa astawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasamsu wal qamaru wan najumu musajjaratin bi amrihi ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketakwaan dalam Islam artinya patuh. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, nikmati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Takwa dalam bahasa Arab, at-taqwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkan dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran, bahasa Arab al-muttaqin, yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa, atau dalam perkataan Ibnu Abbas, orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Dalil-dalil tentang takwa kepada Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzina khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dan Allah berfirman juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Implikasi iman dan takwa dalam kehidupan. Perbanyak menyimak ayat Al-Quran. Rasakan keagungan Allah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Carilah ilmu syar'i, mengikuti halaqah zikir, perbanyak amal soleh, lakukan berbagai macam ibadah, hindarkan perasaan takut mati dan keadaan su'ul khatimah. Banyak-banyaklah ingat mati, mengingat-ingat dahsyatnya keadaan di hari akhirat, berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam. Zikirlah dengan banyak. Perbanyak munajat kepada Allah dan pasrah kepadanya. Tinggalkan angan-angan yang muluk-muluk, memikirkan kehinaan dunia, mengagungkan hal yang terhormat di sisi Allah. Menguatkan sikap al-wara, bersikap tawadu, perbanyak amalan hati, sering merisap diri, berdoa agar Allah memberikan ketetapan iman. Untuk referensi, kami mengambil dari berbagai sumber. Kesimpulan, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan.
Al-imanu a'dun bi qalbi wal qirarun bil lisani wal amalun bil aqran. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan dan keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. Sedangkan takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Kemudian rasa takut juga dinamakan takwa, sehingga takwa dalam istilah syar'i adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Mungkin cukup pembahasan tentang tauhidullah dan ketuhanan dari kami. Jika ada yang salah, itu murni hilaf dari kami, dan kebenaran hanya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.